Sejarah begitu penting untuk kehidupan kita, tetapi banyak orang yang melupakan sejarah sehingga dia melupakan asal dan apa dirinya itu. Kota Bekasi, kota patriot, kota yang dijuluki sebagai salah satu kota perjuangan di Indonesia, yang menyimpan begitu banyak cerita dan kisah. Halo semuanya, saya Rizky. Di sini saya akan menceritakan sebuah gedung yang menjadi saksi bisu gimana kerasnya perjuangan warga Bekasi dalam mendapatkan kata merdeka. Merdeka melawan penjajahan dari negara-negara asing yang dimana sangat ingin menguasai Indonesia ini. Yang saya akan bahas ini bernama Gedung Juang. Adanya peristiwa pembantaian dari penjajah di Gedung Juang ini serta pertukaran para tahanan, dan sekaligus Gedung Juang ini menjadi yaitu benteng pertahanan warga Bekasi dalam menangani penjajahan dari negeri Belanda ataupun negeri Jepang. Museum Gedung Juang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin 05 Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan. Di masa penjajahan dulu, Gedung Juang ini digunakan sebagai pusat pemerintahan Belanda pada tahun 1950 dan Jepang pada tahun 1942. Semuanya, di sini saya berada di Gedung Juang. Di sini saya akan lebih menggali terkait dengan histori Gedung Juang bersama dengan Bapak Wahyu di sini sebagai tenaga ahli cagar budaya Pak ya di Kabupaten Bekasi. Iya. Nah Pak, kira-kira Gedung Juang ini punya histori apa aja sih Pak? Kira-kira itu. Oke. Kalau Gedung Juang dilihat dari histori, banyak historis yang mungkin bisa disampaikan ya, karena di wilayah Bekasi itu ada histori pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada saat itu dikenal sebagai Landhuis. Bukan, jadi rumah yang dijadikan sebagai pusat pengaturan di sekeliling untuk keberadaan wilayah di mana rumah itu berada. Oh, pusat pemerintah ya? Iya, entah itu pusat pemerintahan, pusat untuk penamaan Gedung Juang, sebenarnya itu tertulis kepada SK Penetapan Cagar Budaya, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1999. Tercatatlah bahwa gedung ini bernama Gedung Juang 45. Pengangkutan para tawanan atau interniran ini menggunakan jalur kereta api. Nah, ini salah satu titik awal pemeriksaan untuk pengangkutan tawanan. Setelah di sini baru masuk ke stasiun Bekasi. Nah, makanya ada peristiwa di stasiun Bekasi, pembantaian Jepang segala macam ya di situ. Itu yang jadi topik sampai sekarang. Itu di situ sebelum dimasukin ke Jakarta, bagian utara Jepangnya akan diangkut pulang. Gitu. Kalau kembali ke masalah keberadaan Gedung Juang, sebetulnya kita harus lihat juga bahwa keluarga pertama yang membangun bisnis partikulir, bisnis perkebunan itu dari keluarga Kau, namanya generasi pertamanya Kau Chuan. Dia taipan langsung dari Cina. Bupati almarhum Pak Eka itu dimanfaatkan dengan maksimal. Ya, salah satunya adalah berharap terjadi pengingatan kesejarahan bagi ya seperti adik-adik di sini kan, penerus bangsa di wilayah Kabupaten Bekasi ini kan, seperti itu. Dan harapannya ya tentu adalah pelestarian cagar budayanya itu, agar semua anak cucu kita ke depan bisa mengingat bahwa di wilayah Kabupaten Bekasi ini pernah terjadi sebuah peristiwa yang bisa dikatakan sangat bersejarah, yang bisa mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya untuk lebih baik lagi dari masa yang sebelumnya, kan seperti itu. Ya, mungkin begitu aja sesi tanya jawab kita terkait Gedung Juang Bekasi ini.
pesan bagi saya, jangan pernah tinggalkan sejarah. Karena tanpa sejarah tidak akan ada hari ini.